Selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih kepada yang setia menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Hari ini baru saja saya lepas kerja dan saya ingin menyampaikan suatu ceramah yang agak penting juga berkaitan dengan topik yang baru saja saya post beberapa hari yang lalu di dalam Facebook saya. Kepada kamu yang belum lagi like Facebook saya, page Dr. Rizin Kusop, silakan like Facebook page tersebut karena banyak maklumat di sana yang boleh diperolehi dengan percuma dan tanpa ada niat menjual sesuatu. Ya, sebab banyak channel kesehatan sekarang ini yang dikatakan channel kesehatan, channel perubatan, tetapi sebenarnya mereka coba menjual sesuatu. Page saya tidak ada menjual apa-apa produk, kecuali hanya memberi maklumat kesehatan secara percuma. Oke, topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan puasa. Beberapa hari yang lalu saya telah memberikan satu posting di Facebook saya berkaitan dengan puasa, bahwa puasa itu adalah satu cara yang paling berkesan untuk menurunkan berat badan. Dan puasa itu juga mempunyai kebaikan-kebaikan yang lain selain daripada menurunkan berat badan. Kebaikan-kebaikan inilah yang juga saya tekankan di dalam posting tersebut dan juga di dalam video ini, yaitu kenapakah puasa ataupun fasting itu sangat diperlukan untuk kesehatan seseorang. Oke, pertama sekali saya ingin tekankan di sini bahwa puasa ataupun fasting ini tidak ada kena-mengena dengan praktik dari segi keagamaan. Semua agama utama di Malaysia, Islam, Kristen, Hindu, Buddhis, dan segalanya mempunyai fasting ataupun praktik puasa mereka tersendiri. Dan mereka mempunyai sebab-sebab tertentu untuk praktik puasa tersebut. Tetapi puasa yang saya promote, yang saya promosikan di dalam praktik kesehatan adalah puasa yang berbeza. Maksud saya berbeza adalah karena masanya ataupun tempoh puasa itu adalah jauh lebih panjang daripada tempoh yang dipraktikkan dalam agama-agama tertentu di Malaysia ini. Puasa di dalam bidang perubatan selalunya kita amalkan sekitar sekurang-kurangnya 18 jam. Ataupun kalau dibulatkan itu number sekitar 20 jam lah. Dan puasa yang kurang dari 20 jam itu selalunya tidak memberikan benefit ataupun kebaikan dari segi kesehatan seperti yang kita inginkan. So, poin yang pertama adalah puasa itu untuk tujuan kesehatan adalah sekurang-kurangnya 18 hingga 20 jam. Barulah terasa kebaikan dari segi kesehatannya. Kalau baru 6 jam tidak makan minum itu bukan puasa itu kalau dari segi kesehatan. Kalau baru 12 jam puasa pun bukan puasa juga kalau dari segi kesehatan. Itu baru lewat makan saja mengkali. Oke, so poin pertama, puasa itu mestilah sekitar 18 hingga 20 jam. Barulah terasa kebaikan kesehatannya. Ataupun barulah kelihatan kebaikan kesehatannya di dalam badan kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah puasa dari segi kesehatan mesti minum air. Mesti kekalkan hidrasi badan, mesti terus minum air, tetapi airnya jangan yang ada gula. Jadi kalau sudah minum yang bergula itu bukan puasa lagi. Puasa mesti minum air atau minum teh kosong boleh, tetapi jangan ada gula ataupun jangan ada kalori lah.
Kalau yang suka minum kopi, boleh juga minum kopi. Tapi kopi tanpa gula itu selalunya jarang orang boleh tahan minum sepanjang hari. Kopi saja sepanjang hari tanpa gula, nanti gastrik pula yang datang. So, minum air tanpa gula atau minum teh cair tanpa gula itu diperlukan sepanjang berpuasa untuk tujuan kesehatan. Nah, kenapa teh? Saya galakkan teh ataupun saya rekomen teh untuk minuman semasa berpuasa karena teh itu mempunyai suatu karakter untuk kasih hilang lapar ataupun appetite suppression. Dia boleh kasih hilang rasa lapar kita semasa kita berpuasa. Jadi senang sikitlah berpuasa kalau tidak terasa tuh lapar. Oke? So itu kebaikannya minum teh semasa berpuasa. Itu poin yang kedua, mesti minum air semasa berpuasa untuk tujuan kesehatan. Nanti kurang air dalam badan, macam-macam penyakit pula yang berlaku. Oke, banyak kebaikan berpuasa ini, tapi saya akan bagi tahu 3 kebaikannya yang paling utama untuk orang yang berpuasa sekurang-kurangnya 18 hingga 20 jam dalam sehari. Yang pertama, semasa kita berpuasa ini, badan kita akan melaksanakan suatu keadaan yang dipanggil selective cell death ataupun kematian sel secara terpilih. Itu nomor 1. Perkara ini tidaklah mengejutkan. Bila tidak ada makanan di dalam badan, sel-sel tertentu pasti akan mati. Dan untuk 18-20 jam puasa, sel-sel yang akan mati itu adalah sel-sel yang sudah tua dan sudah berpenyakit. Sel-sel yang tidak normal, sel-sel yang berbentuk kanser. So, sel itu yang akan duluan mati. Ini logik lah. Kalau satu masyarakat itu tidak ada sumber makanan, contohnya sekarang ini masa susah, masa PKP, masa lockdown. Kalau sesuatu masyarakat itu tidak cukup makanan, orang-orang yang duluan mati, karena mengambil contoh seperti ini, orang-orang yang duluan mati adalah orang yang sudah tua, orang yang sakit-sakit, dan orang yang memang berpenyakit. Sama juga di dalam badan kita, kalau sudah 18-20 jam tidak ada sumber makanan, sel yang dulu mati adalah sel yang sudah tua, yang sudah berpenyakit, yang sudah ada kanser di dalam sel tersebut. Maka itulah kita mau berpuasa karena kita mau sel-sel ini mati di dalam badan. Itu kebaikan puasa yang pertama. Yang kedua, semasa kita berpuasa 18 hingga 20 jam, ada satu sistem yang dipanggil autofagi yang akan diaktifkan. Autofagi ataupun dalam bahasa Malaysianya, kita mula memakan sel kita sendiri. Kita memakan badan kita sendiri. Ada sistem di dalam badan kita ini sendiri, dia akan diaktifkan untuk dia mencari sel-sel yang tidak sehat dan dia kasih sengaja mati. Dia makanlah, itu namanya autofagi. Dan sel-sel yang tidak sehat ini memanglah sel yang sudah tua, sel yang berpenyakit, sel yang ada kanser, termasuklah kuman-kuman virus-virus di dalam badan. Semua ini akan dimakan oleh badan kita, oleh darah-darah putih di dalam badan kita. Itu dipanggil autofagi. Jadi yang pertama, sel-sel tidak sehat itu akan mati. Belum lagi dia akan makan, dia sudah mati. Tapi kalau dia belum juga mati, ada satu sistem lagi dipanggil autofagi untuk datang makan sama dia, kasih mati sama dia, ditelan oleh sel-sel darah putih kita. Itu autofagi. Itu kebaikan berpuasa yang kedua. Kebaikan berpuasa yang ketiga adalah suatu keadaan yang dipanggil sebagai cleansing ataupun pembersihan di dalam badan kita. Dua kebaikan tadi melibatkan sel-sel yang sudah tua, sudah sakit untuk dihapuskan. Sekarang ini melibatkan pembersihan. Pembersihan ini melibatkan sel-sel yang sudah mati. Kalau sudah mati, sel itu ampai-ampai juga di sana,
tidak bagus juga. Jadi dia mesti dibersihkan. Sama juga kuman, virus yang sudah mati akan dibersihkan. Selain daripada itu, racun-racun di dalam badan, toksin di dalam badan yang masuk melalui pernafasan kita, melalui makanan kita, melalui serapan di kulit kita pun akan dibersihkan semasa kita berpuasa. Itu yang dipanggil sebagai cleansing system di dalam badan kita. Ini pun kita boleh ambil contoh jika kita gambarkan bahwa badan ini satu kilang penghasilan. Contohnya, kilang memproses beras dan padi. Oke, jika sekiranya kilang itu sentiasa sibuk, ada saja bakalan padi yang perlu diproses untuk menjadikan beras, maka kilang itu lama-lama akan jadi kotor, banyak grease, banyak minyak, jam semua, dia punya mesin-mesin dan sebagainya, karena tidak ada masa untuk pembersihan, untuk cleansing, untuk maintenance. Jadi sekali-sekala bila tiada bakalan padi, pekerja-pekerja pun tiba-tiba tiada kerja, maka itu bos akan kasih tahu sama itu pekerja, dia bilang, oke, kamu tiada bakalan padi, sementara tunggu bakalan padi, kasih bersih kilang ini, kasih bersih mesin-mesinnya, maintain mesin-mesinnya, tambah minyak mesin-mesinnya, kasih licin balik pergerakan mesin, kasih bersih lantai, sapu semua koridor-koridor dan sebagainya. Itu yang berlaku di kilang. Jadi itu juga yang berlaku di dalam badan kita semasa makanan dihentikan, yaitu semasa kita berpuasa, di mana semua bahan-bahan kotoran, semua bahan buangan akan dibersihkan di dalam badan kita, menjadikan kita lebih sehat. Oke, so ada 3 kebaikan itu yang kita dapat di dalam badan kita semasa kita berpuasa 18 hingga 20 jam. Yang pertama, sel-sel yang sudah tua dan berpenyakit mati. Yang kedua, sel-sel yang sudah tua dan berpenyakit, kalau dia belum mati, akan dimatikan oleh satu sistem di dalam badan kita yang dipanggil autofagi. Yang ketiga, sel-sel yang sudah mati, bampai-bampai ini akan dibersihkan oleh sistem di dalam badan kita, sistem cleansing. Bukan sahaja sel yang sudah mati dibersihkan, tetapi racun-racun, kuman-kuman, toksin dalam badan, semua pun akan dibersihkan semasa kita sedang berpuasa. Oleh karena itu, saya sangat menggalakkan kita untuk tetap sehat melalui kaidah puasa 18 hingga 20 jam dalam 24 jam tersebut. Boleh laksanakan sekali atau 2 kali dalam seminggu. Kalau lagi kuat, boleh laksanakan 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Pasti terasa hasil kebaikannya di dalam kesehatan kita seharian. Sekian dan terima kasih.